Ya, pemirsa, kerusuhan di lapas yang berujung dengan aksi pembakaran kembali terjadi. Kali ini di lapas narkotika kelas 3 Langkat, Sumatera Utara. Ratusan narapidana yang dilaporkan melarikan diri saat ini pun sudah diamankan di sejumlah polsek dan polres. Sedangkan ratusan warga binaan lainnya masih buron. Warga binaan Lembaga Permasyarakatan Narkoba kelas 3 Langkat, Sumatera Utara ini mengamuk dan membakar puluhan sepeda motor dan mobil milik pegawai LP setelah berhasil membakar gedung serta fasilitas lapas. Kejadian bermula saat jam buka pintu sel dilakukan pada Kamis siang. Terdapat warga binaan berinisial FK yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Diduga petugas yang memeriksa dan menangkap FK tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap FK sehingga menyulut amarah para napi lainnya. Dari 1.634 warga binaan yang berada di lapas ini, terdapat ratusan warga binaan mengamuk dan melakukan aksi pembakaran. Namun di antara ratusan napi yang berhasil kabur dan masih buron akibat rusaknya pintu utama lapas, sedikitnya 22 warga binaan berhasil diamankan oleh petugas. Kami tengok masa udah di depan semua, pintu besar rutan itu udah terbuka. Udah terbuka? Ya, orang lari lah kami. Pada kabur. Pada kabur semuanya gitu. Ya, karena warga udah pada melempari batu ke dalam. Iya. Hingga saat ini, TNI Polri masih terus melakukan pengamanan di lapas dan pengejaran terhadap ratusan napi yang buron. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Ya, kita awali informasi pertama, pemirsa. Jelang pergantian akhir tahun, petugas gabungan menggelar razia warga negara asing di tempat hiburan malam yang berada di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Belasan WNA diamankan karena tidak bisa menunjukkan dokumen yang lengkap. Dalam razia ini petugas langsung melakukan pemeriksaan satu persatu identitas paspor dari warga negara asing baik dari negara Eropa maupun Singapura. Hasilnya sebanyak 11 orang warga negara asing diamankan petugas karena tidak teridentifikasi atau tidak bisa menunjukkan surat dokumen yang lengkap atas izin tinggal selama di Indonesia. Selain itu, kedatangan petugas sempat mengejutkan para pengunjung yang didominasi warga negara asing. Bahkan satu WNA sempat marah saat ditanya dokumennya oleh petugas imigrasi. Ke-11 WNA yang diamankan kemudian dibawa ke kantor imigrasi Kota Batam untuk dilakukan pendataan ulang atau ditindaklanjuti. Kita mendapati beberapa warga negara asing yang identitasnya belum terdeteksi karena mereka tidak membawa dokumen yang lengkap. Dan nanti akan kita dalami. Dengan adanya operasi ini, para WNA diminta untuk bisa mematuhi aturan keimigrasiannya, terutama di Kota Batam. Nantinya, apabila ditemukan pelanggaran keimigrasian terhadap ke-11 WNA ini, pihak imigrasi akan menindak dengan tegas para WNA tersebut. Tindakan yang akan diberikan bisa dilakukan deportasi pemulangan ke negara asal WNA itu. Gusti Yenosa, MNC Media, Batam, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Saya Aditya Sapsito, Kepala Balai Diklat Kumham Kepri mengucapkan salam cerdas. Sahabat cerdas, kemarin kita telah menyaksikan webinar series 6 dengan judul Personal Branding ASN dengan tagline Cerdas bersama BPSDM Hukum dan HAM. Maka salah satu cara personal branding ASN adalah melalui pengembangan kompetensi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi berasal dari kata kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri. Untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah, inilah yang disebut dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi. Tujuan utama manajemen risiko biasanya mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Nah, sahabat cerdas, kali ini Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau mempersiapkan para kepala satuan kerja
baik di imigrasi maupun di pemasyarakatan, untuk dilatih agar memiliki kemampuan dalam menangani manajemen risiko. Kali ini Barikat Kumham Kepri bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP membuat pelatihan sertifikasi di bidang manajemen risiko. Nama pelatihannya adalah Certified Government Risk Specialist atau dikenal dengan CGRS. Barikat Kumham Kepri memberikan kesempatan kepada 20 kepala unit pelaksana teknis baik Kalapas maupun Kakanwil untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan Certified Government Risk Specialist memiliki 3 keunggulan. Pertama, membekali peserta dengan prinsip, model, dan kerangka manajemen risiko pembangunan nasional. Kedua, membekali peserta dengan kompetensi pengembangan kebijakan manajemen risiko. Ketiga, adalah implementasi proses manajemen risiko pembangunan nasional. Dengan memiliki sertifikasi CGRS, peserta tidak hanya memperkuat kredibilitas pribadi dalam konteks personal branding ASN yang profesional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola di satuan kerja masing-masing peserta. Terakhir, saya ucapkan selamat menjalani pelatihan bagi seluruh peserta. Mari bersama kita bangun tata kelola yang lebih bersih, lebih baik, dan transparan. Terima kasih telah bergabung dalam pelatihan ini. Sampai jumpa di program pelatihan profesional berikutnya. Salam cerdas.